Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di tengah kesibukan hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Siang ini, kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Mari kita membaca dengan hati yang tenang, tidak terburu-buru, dan membiarkan firman Tuhan berbicara secara pribadi. Markus 6 ayat 30 sampai 34. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Sahabat terkasih, firman Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus peduli pada orang-orang yang lelah. Murid-murid baru saja melayani. Mereka bekerja, memberi diri, dan kehabisan tenaga. Dan respon Tuhan Yesus sangat lembut. Beristirahatlah. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menuntut kita menjadi kuat setiap saat. Jika siang ini kita merasa lelah, itu bukan tanda kegagalan, tetapi tanda bahwa kita manusia yang membutuhkan Tuhan. Namun, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, belas kasihannya sangat besar. Tuhan Yesus melihat dan hatinya tergerak. Markus 6 ayat 35 sampai 38. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Sahabat terkasih, murid-murid melihat keterbatasan, Tuhan Yesus melihat kemungkinan. Secara logika, apa yang mereka miliki tidak cukup. Namun, Tuhan Yesus tidak meminta sesuatu yang tidak ada. Ia hanya meminta apa yang ada. Ini kebenaran penting bagi kita. Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Tuhan rindu kita menyerahkan apa yang ada di tangan kita. Seringkali kita merasa hidup ini berat karena kita fokus pada kekurangan. Padahal Tuhan sanggup bekerja melalui hal-hal kecil yang kita serahkan dengan iman. Markus 6 ayat 39 sampai 44. Lalu ia menyuruh orang-orang itu
supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, mereka semua makan sampai kenyang. Bukan hanya cukup, bukan hanya bertahan, tetapi kenyang. Ini gambaran Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang tidak pernah kekurangan sumber daya. Jika hari ini kita merasa kekurangan, Tuhan tidak sedang menjauh. Mungkin Ia sedang mengajar kita untuk lebih percaya dan berserah. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar siang ini. Terima kasih karena Engkau melihat kelelahan kami dan peduli pada hidup kami. Ampuni kami jika sering lebih percaya pada keterbatasan daripada kuasa-Mu. Hari ini kami menyerahkan apa yang kami miliki, waktu, tenaga, pikiran, dan hidup kami. Berkatilah dan pakailah sesuai kehendak-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mencukupkan hidup kami. Kasih setiamu tidak pernah habis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab siang ini. Kiranya pembacaan dan renungan firman Tuhan siang ini menjadi kekuatan untuk melanjutkan hari bersama Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.